Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan kopi saset di seluruh Nusantara. Salam ternak, salam tani juga. Ini adalah anugerah dari alam untuk kita semua. Saya akan kembali membuka dahsyatnya mustika mirah delima, bagaimana rezeki bisa mengalir deras seperti air ya. Inilah rahasianya ya. Sebelumnya mohon maaf jika pada kesempatan kali ini saya ingin sharing. Selama ini saya telah banyak membahas tentang MD anti cukur ini ya, mustika mirah delima anti cukur ini. Nah, kenapa saya sampaikan salam untuk para petani, salam untuk para peternak. Inilah rahasianya ya, bagaimana nanti rezeki kita sesama peternak ini bisa mengalir deras seperti air hujan ya, tapi tidak sampai banjir. Artinya lancar dan berkah ya. Jadi perlu kita pahami bersama. Wah, ini sorot merahnya kelihatan ya, wow keren. Jadi perlu kita pahami bersama apa yang telah saya sampaikan di video-video short, video pendek. Kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Maimun Zubair dari Sarang Rembang, melalui juga muridnya Gus Bahauddin Nur Salim ya, yang menyampaikan bahwa wong ki mirah delima. Mirah delima sing dimaksud adalah delima itu dal limo ya. Dal limo itu berarti kalau di dalam surat, dalam Al-Quran itu surat Al-Ikhlas, di situ terkandung dal ada 5 ya. Dal bukan dal tapi dal ya. Dal. Nah, ini dal limo itu dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kaitannya dengan rezeki agar turun deras seperti air hujan ya, mengalir lancar ya, ternak-ternaknya sehat, ternak-ternaknya beranak pinak ya, kemudian pertaniannya juga diberi sehat, tidak dimakan hama ya. Karena saya itu punya teman panen itu terakhir, yang lain sudah panen, dia belum panen sendiri. Akhirnya yang memanen itu burung emprit itu burung cicit itu ya, jadi dimakan emprit. Artinya pertanian kita juga, karena semua berkaitan dengan alam ya. Ini juga yang saya bahas ini tentang anugerah alam. Jadi karena kita bergantung kepada alam, kalau diserang hama emprit ya habis, diserang hama tikus ya habis ya untuk padi. Kemudian moluska apa itu, keong ya, keong sawah itu juga bisa mengganggu atau mengurangi. Ya, kita harus tahu dulu dari akar permasalahannya atau bagaimana ritualnya ya. Anda tidak perlu mempunyai ini batu mustika mirah delima. Ini hanya simbolisasi saja. Tadi sudah saya sampaikan dan kemarin ya, bahwa ini adalah simbolisasi dari tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah atas kehendak dan kuasa
Allah Subhanahu wa taala. Di situ tauhid sudah jelas ya, mengatakan bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Seperti dalam uang Bung Karno itu juga punya saya itu ada qul huwallahu ahad lafadznya. Nah, itu Republik Indonesia diharapkan juga tauhid ya. Meskipun kita bukan negara Islam ya, tapi tauhid itu mengesakan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana ya? Aplikasinya kita harus minimal sering membaca ya, minimal sering membaca surat Al-Ikhlas. Nah, sering itu berapa kali? Ya, minta ijazah sama kiai ya. Mungkin ijazahnya ada yang setiap hari 100 kali, mungkin ada yang sampai 1000 kali ya, minta ijazah. Saya pernah ada yang mengijazahi saya itu sampai sehari itu ya sedapat mungkin 100 kali ya. Tapi semua kan bervariasi ya, sesuai dengan kemampuan kita juga. Kalau ingin membaca lebih juga baik ya, tapi ya tadi sebaiknya ada gurunya yang memberikan ijazah tadi. Karena Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran sendiri tuh. Dalam kisahnya itu kan dibaca 3 kali sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi bukan berarti kita nggak pernah baca Al-Quran secara utuh ya. Kecuali yang sudah tunanetra seperti saya ya, ada dispensasi mudah-mudahan ya. Paling saya menghafal sedikit-sedikit ya, seperti surat-surat dalam Al-Quran, Al-Kahfi, Al-Waqiah, seperti itu ya. Jadi poinnya bukan pada batunya ya, tapi pada intisarinya, pada kandungannya. Ini yang ngendiko, yang mengatakan, yang berfatwa seorang ulama besar ya, Mbah Kiai Maimun Zubair. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Gus Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang sama-sama terkenalnya ya. Setelah Mbah Maimun sedo meninggal dalam usia 91 tahun kalau tidak salah, itu di Tanah Suci ya. Itu Gus Baha kemudian menjadi tenar ya, menjadi terkenal. Jadi fatwa-fatwanya banyak dipakai oleh masyarakat. Ini saya gunakan media untuk menyampaikan ya, jangan kita itu kemudian unsurnya yang dikedepankan adalah unsur kebendaan. Kalau nggak bawa ini, musika ini, kemudian saya akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada bala, ada halangan. Jangan. Intisarinya yang dipegang ya. Intisarinya, bukan bendanya. Ini juga sering saya masukkan kotak sih. Saya masukkan di kotak aja, jarang saya pakai kecuali hari-hari besar. Idul Fitri, hari Jumat ya. Itu saya pakai Jumatan, saya pakai sholat Id ya. Sayang kalau sering dipakai juga, dan saya khawatir nanti timbulnya fitnah. Nah, jadi bagi para peternak seperti kita ya, saya juga peternak unggas, meskipun peternak mikro ya, kecil-kecilan, tapi yang kita pahami adalah bagaimana kita itu alam ini agar bersahabat dengan kita ya. Nah, karena kalau sudah alam itu tidak bersahabat dengan kita, nanti kita baru akan bertanya pada rumput yang bergoyang. Kalau itu katanya EBIT GAD ya. Jadi ya, ini indah sekali ya. Kita lihat, meskipun biasanya ngeblur ini kalau di video, enggak tahu unsur apanya sehingga ngeblur ya.
kamera sudah pernah saya ganti yang bagus yo, katanya sama. Jadi mungkin tidak tahulah dari korundumnya mungkin ya. Saya tidak berani ngomong khodam. bukan kapasitas saya. Yang jelas tadi kandungannya kalau ditanya adalah dal 5 itu surat Al-Ikhlas tadi ya. Kembali kepada tauhid kepada Allah. Yang pertama itu. Nah, tentu saja ada yang kedua. Alam semesta ini tercipta dari apa? Alhamdulillah saya kebetulan bertemu dengan beberapa orang-orang yang banyak bergaul atau dekat dengan para ulama. Yang kemarin silaturahim ke rumah karena bapak saya itu yang paling sepuh di keluarga kami, kemudian ibu saya almarhum juga yang paling sepuh di keluarga kami, sehingga yang berdatangan ya ponaan-ponaan ya, berarti om saya, kakak-kakak saya ya, yang kemudian berbicara tentang bagaimana memahami alam semesta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang namanya ternak itu ya bisa saja ayam satu kandang tiba-tiba mati semua ya, ikan satu kolam mati semua, atau berapa kolam mati semua. Ikan koi aja kan bisa itu kalau pas mati lampu tiba-tiba mati semua ya, padahal sudah varian-varian dari Jepang yang mahal-mahal itu sering terjadi ya. Padi tadi yang saya contohkan, beras ya, belum sempat dipanen sudah dihabiskan burung emprit ya. Duren bisa saja dimakan sama bajing terbang. Bajing itu tupai ya, tupai terbang itu kerjanya kalau malam-malam itu nokturnal. Nah itu bisa juga dirusak ya. Jadi kalau kita itu banyak mengandalkan alam, lingkungan kita sudah banyak mengalami kerusakan ya, maka ada satu lagi yang perlu kita pahami, bahwa semua alam semesta ini pertama kali diciptakan adalah, ini kata para alim ulama ya, yang disampaikan saudara-saudara saya juga, yang pertama kali itu Nur Muhammad yang dipecah-pecah ya. Ada kemudian dipecah menjadi 4, itu ada yang Lahul Mahfud, kemudian Arash, kemudian Kolam. Nah bagian yang keempat itu dipecah lagi menjadi 4 lagi. Dan bagian yang terakhir baru diciptakan alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk hewan-hewan di dalamnya ya. Itu berarti sudah bagian yang kecil sekali ya. Berarti bagian yang diciptakan Allah yang paling besar pertama kali adalah Nur Muhammad. Nah artinya amalan apa yang perlu kita laksanakan atau dawamkan, langgengkan untuk ternak-ternak atau tanaman-tanaman kita yang bertanam padi, yang bertanam kopi, yang bertanam buah-buahan ya, biar nggak dihabiskan semua oleh hama atau perusak ya. Kita merujuk langsung kepada, kalau ini ijazahnya langsung di Al-Quran, ini berarti langsung dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, nah maka bacalah sholawat. Intinya kita diperintah Allah untuk membaca sholawat. Nah ini ya penjelasan dari para sepuh tadi juga mengatakan sholawatnya beda ya. Sholawatnya Allah itu adalah memuji ciptaannya, memuliakan ciptaannya ya. Nah kalau malaikat itu sholawatnya adalah bagaimana menghormati ciptaan Allah, yang tadinya kan malaikat juga ketika mau diciptakan Nabi Adam kan
tidak setuju ya. Nah ini Nur Muhammad ini jauh sebelum Nabi Adam, sudah diciptakan duluan. Jadi Allah memang sangat luar biasa, menakjubkan ya. Yang paling utama, paling mulia diciptakan di awal secara batiniahnya, secara hakikatnya, tapi secara wujudnya, secara fisiknya justru diturunkan paling akhir ya, Nabi dan Rasul yang paling akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya. Nah, sholawat ini gimana aplikasinya, penerapannya? Ya monggo. Karena yang perintah itu Allah, ya kita laksanakan dengan niat melaksanakan perintah Allah. Ini yang sholawatnya bermacam-macam itu kadang-kadang harus ijazah ya. Misalkan ada yang saya pernah dengar teman itu melaksanakan ijazah sholawat nariyah 4444, jadi 4444 kali. Nah, saya pernah dengar juga dari seorang habaib, dan tidak usah tidak usah ikut-ikutan sama yang tidak cocok dengan habaib. Habaib itu juga berdakwah kan ya di Nusantara ini ya. Kata Gus Bah itu jangan nggak enak nyebutkannya ya. Jadi sholawat, jadi lupa ini saya. Nyumber ya istilahnya ya, nyumber kepada pokoknya, pada intinya. Karena tadi memang perintah langsung dari Allah untuk bersolawat. Oh ya, dikatakan bahwa tidak ada ibadah yang langsung diterima oleh Allah kecuali membaca sholawat. Jadi sholat misalkan ya, itu bisa diterima, bisa juga tidak. Puasa juga sama, bisa diterima, juga bisa tidak. Haji bisa mabrur, bisa mardud. Ya, zakat juga sama. Nah, ibadah-ibadah itu bisa saja diterima, bisa saja tidak. Tapi kalau sholawat, meskipun yang mengucapkan itu adalah orang yang fasik, orang yang banyak melakukan kenistaan, banyak melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, tapi ketika dia mau bersolawat, maka itu langsung diterima Allah. Ya, ibadah yang pasti diterima itu. Nah, makanya ini nanti kalau para petani, para peternak ketika beraktivitas ya sambil bersolawat. Nah, untuk ibadah yang sifatnya ini ya, sifatnya zikir ya. Zikir itu kan bisa dalam hati, tapi yang dihitung ya cobalah minimal 300 kali ya, minimal sehari semalam. Kalau yang lebih mampu lagi ya 1000 kali sehari. Yang lebih mampu lagi ya 10.000 sehari semalam ya. Sebanyak mungkin ya sholawat. Ini coba dilihat sendiri aja di hadis-hadis, kemudian kalau zaman sekarang lihat di YouTube lah para alim ulama yang membahas tentang sholawat, itu istimewa sekali ya kedudukannya. Nah, sholawat yang dikatakan Habib itu ya mungkin tidak paling ya, tapi termasuk sholawat yang baik ya. Kalau yang paling itu kan yang tahu hanya Allah ya, yang paling maha tahuan hanya Allah. Jadi yang dikatakan baik itu sholawat Ibrahimiyah, itu yang ada dalam tasyahud akhir itu ya, dalam ketika duduk tasyahud akhir itu kan membaca sholawat Ibrahimiyah itu. Nah, tapi sholawat kan juga ada yang senengnya yang pendek ya, sholawat Jibril. Pernah dengar sholawat Jibril? Pernah ya. Sallallahu ala Muhammad. Malah dinyanyikan itu ya.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak lagu-lagunya, lantunan-lantunannya ya, itu sholawat Jibril. Sholawat macamnya banyak sekali ya, Tibil Qulub ya, sholawat Fatih ya, sholawat Bahrul Anwar, sholawat Ali Qodar, sholawat Munjiat. Banyak pokoknya tuh kalau kitab sholawat kata Pak Kiai di tempat kami itu ratusan apa ribuan itu sholawat itu. Ada lagi sholawat burdah ya, Syekh Imam Busiri sholawat burdah. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya syali wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya itu ya dinyanyikan Habib bukan itu, Haddad Alwi ya. Ya jadi dua poin karena kita itu bekerjanya banyak berhubungan dengan alam ini ya, jadi tauhid harus kita jaga, bahwa segala sesuatu yang terjadi, misalkan kok kita diberi panen yang luar biasa besar ya, baik ternaknya maupun tanamannya ya, buah-buahannya ya, itu juga atas izin Allah, biidznillah, atas izin Allah ya. Tauhidnya diperkuat. Nah ini hanyalah simbol saja ya, simbolisasi. Nggak usah nyari-nyari barangnya, nggak usah minta-minta airnya ya. Ya yang penting ini maknanya kita perdalam, kemudian kita ya tauhid itu ya kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya itu. Jadi kalau dibaca panjang itu juga merontokkan dosa-dosa kita ya. La ilaha illallah, ambrol dosanya ya. Kadang-kadang rezeki kita seret, itu juga mungkin terlalu banyak dosa yang kita lakukan, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan ya. Mungkin terlalu kita mengagung-agungkan akal ya. Tidak hanya mengagung-agungkan batu, tapi akal itu juga bisa berbahaya ya. Dengan pupuk ini saya pasti hasilnya bagus, dengan insektisida ini saya pasti hasilnya bagus, dan seterusnya. Dengan pakan ini, formula ini bagus. Tauhidnya lupa deh ya. Ini bagian-bagian yang penting seperti itu ya. Jadi tetap kita itu hanya diwenangkan untuk ikhtiar ya, ikhtiar kepada Allah. Karena diberi akal ya kita ikhtiar, tapi kita kembalikan lagi, tidak hanya akal yang berperan, tapi hati juga ikut berperan, atau batin ya, batin itu di dalamnya itu ikut berperan, bahwa ya Allah alhamdulillah. Makanya ada orang juga yang diberi ijazah itu zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah selalu dalam keadaan susah maupun senang itu alhamdulillah. Yo angel gitu, wong susah kok alhamdulillah. Ya memang itulah ajaran-ajaran para alim ulama ya, para ahli-ahli tasawuf ya, yang ternyata ahli tasawuf itu berkembangnya malah tidak di Arab ya, tidak di Saudi, tidak di Mekah, tapi kebanyakan malah di Irak ya. Misalkan Syekh Junaid al-Baghdadi itu kan dari Baghdad ya. Kemudian dari Bukhara itu ada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, termasuk Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dari Tus. Tus itu ya daerah Uni Soviet ya, nek dulu ya. Imam Bukhari sendiri dari Bukhara ya. Itu bukan dari Mekah,
bukan dari Madinah. Berkembanglah tadi ajaran-ajaran tasawuf. Ya, ini untuk bekal saya juga, agar saya tuh hatinya lebih berhati-hati. Punya kayak gini nggak menjadikan sombong, punya kayak gini nggak menjadikan congkak ya. Ya ini untuk ngilmu bersama ya. Mohon maaf saya sharing di sini. Sharing, saya juga akan menonton video ini mungkin berulang kali. Barangkali ada kesalahan, saya juga akan beristighfar dengan sayyidul istighfar ya. Karena khawatir saya bukan faknya, bukan ahlinya ya. Bukan seorang alim ulama, tapi kok penemuannya seperti ini ya. Artinya dari benda kita bisa memaknai ya. Kemudian dari berbagai fatwa-fatwa ulama, kemudian kita bisa memaknai dan mengaplikasikan ke bidang-bidang tadi, pertanian, peternakan ya, mungkin perikanan lebih khusus itu ya, artinya kan peternakan ikan dan perikanan ya. Kalau pertanian yang buah-buahan ya mungkin masuknya perkebunan ya. Ya ada yang kehutanan juga ya. Nah, termasuk saya ini di kelautan juga. Saya belum pernah liput ke sana ya. Saya seorang nelayan juga sih, kerjasama dengan nelayan. Insya Allah nanti kapan-kapan saya ke sana. Nah berarti kan ini sama, ini pengalaman saya. Ketika melaut, kemudian semalaman, itu kadang-kadang dapat ikan banyak, kadang-kadang zong. Berarti kan tergantung alam ya. Mungkin sholawat Bahrul Ulum apa itu, saya kurang paham. Bahri Anwarika itu apa, itu sholawat apa itu, mungkin yang perlu dibaca ya. Jadi ternyata tergantung dari alam, itu berarti tergantung atas rahmat pertolongan Allah. Jadi kita bergantung dari alam, itu kita bergantung kepada rahmat pertolongan Allah. Kalau Allah menolong ya hasilnya bagus. Semalam ya 500.000 bersih. Itu hanya ambil ikan di pinggiran itu ya. Jangan dibayangkan kapalnya besar, ini kapalnya cuma getek. Getek itu kapal kecil ya, dengan jaring paling panjangnya berapa ratus meter. Kapal kecil yang hanya melaut, berangkatnya menjelang maghrib, pulangnya menjelang subuh, langsung masuk kongsi. Nah kalau pas zong ya kadang-kadang malah yang didapat berongkalan karang itu sampai jaringnya kadang-kadang rusak ya. Ya seperti itu, di darat dan di laut ya semua punya resiko masing-masing. Makanya tadi berbanyak membaca Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, kemudian kalau kalimat tauhidnya La ilaha illallah, didalami maknanya, kemudian perbanyak bersolawat. Kalau nggak bisa zikir-zikir yang lain, atau mungkin tidak sempat zikir-zikir yang lain, solawat ini paling fleksibel, dipamerkan di depan orang juga ndak dosa. Kan ada ibadah yang dipamerkan itu kok malah jadi dosa, kan ada. Nah kalau sholawat enggak, Anda pamer di depan teman, di depan orang lain ya, dipamerkan saya membaca sholawat sambil pegang tasbih, bahasanya sholawat, enggak dosa tuh, tetap dapat pahala, tetap diterima Allah. Berarti luar biasa ya. Ya saya kira cukup sharing dari saya, ini juga untuk pengingat bagi saya. Nah saya ingat sekali kata-kata seorang paranormal ya. Kalau punya mirah delima itu wajib kaya. Waktu itu saya itu menolak. Sing wajib iki sapa? Ora ono kaitane duwe mirah delima karo sugih, karo wajib. Nek sugih sih boleh-boleh aja ya, sugih ya atau kaya. Tapi yang mengatakan wajib itu wajibnya di mana? Nah, ya saya juga alhamdulillah ya, tidak mengatakan kaya, tapi masih
ada, cukup rezeki ya. Mungkin setelah pemahaman ini mudah-mudahan nanti diberi kaya, tapi kaya yang diridhoi Allah ya. Ketika itu saya janggal, iskal kalau bahasanya Gus Bah itu iskal ya. Kok wajib kaya? Saya wajib ke sopo? Ternyata setelah dipahami makna dari ini yang saya temukan ini, ya bisa saja. Dan bukan hal yang sulit bagi Allah menjadikan seseorang itu kaya ya. Karena kan Allah itu kan ya ghani ya mughni, maha kaya dan maha mengkayakan ya, maha memberi kekayaan ya mughni ya ghani, yang maha kaya. Jadi ya bukan sesuatu yang mustahil. Peternak kecil ya seperti saya, seperti Anda mungkin yang hanya skala rumahan ya, kemudian kalau memahami makna dari mirah delima, ternyata dalimo, lalu ada mirahnya. Mirah itu kan murah, bisa dikatakan merah itu warna, tapi bisa dikatakan mirah itu regine mirah. Nah, mirah itu Allah yang maha pemurah ya. Allah maha pemurah itu artinya apa? Semua dikasih, baik itu muslim maupun yang non muslim, etnis apapun dikasih semua. Pemurah, maha pemurah ya Rahman ya. Nah kalau ya Rahim nanti di akhirat itu yang maha penyayang. Dalimo tadi ya, saya ulangi, dalimo itu adanya di surat Al-Ikhlas. Itu inti ajarannya adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Saya kira cukup ya. Tolong ini kalau bahasanya orang sepuh itu sedekah pitutur ya. Kalau saya hanya tiru-tiru saja, bukan sedekah pitutur tapi sharing ya. Sharing. Saya tidak berani sedekah pitutur, saya belum layak untuk memberi pitutur. Mohon maaf atas segala kesalahan saya ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sukses.